sudah kita buat. Jadi di top up ya saldonya sekian-sekian, contohnya 200.000 ya, 250 ya, atau 100.000 ya. Jadi saat melakukan pembayaran ya cukup ditempelkan saja kartu tersebut ya, maka saldonya itu bisa terpotong berdasarkan daripada harga dari barang atau minuman atau jajan atau makanan tersebut ya yang dia beli. Nah, ini adalah contoh daripada alatnya. Nah, jadi ini adalah bentuk daripada alatnya, ya, yang sudah saya tentunya pasang casing, ya. Nah, jadi ini tepat tombolnya dan ini adalah uh, tepat scan RFID, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan, ya, kita hidup terlebih dahulu, ya, kita akan coba ya cara penggunaannya. Nah, ini adalah tampilan daripada monitoringnya ya, dan ini ada kode-kode. Jadi A itu ya saya inisialkan sebagai top up ya, ataupun memasukkan uang ya di dalam saldo ya, di dalam kartu ini. Dan kita kembali, dan B ya itu gunanya ya untuk membayar. Kemudian kita kembali dengan menekan tanda pagar. Ya, sedangkan bintang itu untuk enter. Nah, jadi sekarang kita coba ya gunakannya. Ini untuk RFID ya. Kita tempelkan. Ya, saat ini saldo pada kartu ini 0. Ya, sekarang kita akan top up. Nah, jadi kita pencet pun dulu, nggak apa-apa ya. Jadi kita coba top up 200.000 ya, 200.000 kita enter ya, tempelkan RFID. Sekarang saldo sudah masuk 200.000. Nah, sekarang kita coba ya, jadi kita ibaratkan kita beli minuman ya, kita ambil dulu. Nah, jadi ibaratkan kita beli minuman ini harganya 5.000 ya, 5.000 rupiah. Ini baterai ya, baterai kita singkirkan. Nah, jadi kita scan kartu ya, saldo 200.000 ya, berarti kita bayar 5.000 rupiah. Lalu kita enter ya, tempelkan kartu RFID siswa tersebut ya, maka berhasil bayar ya, saldo akan berkurang menjadi 195.000. Nah, kita cek sekali lagi ya, saldo menjadi 195.000. Nah, habis itu kita mau beli lagi ya, contohnya kita mau beli Maison contohnya ya, kita beli Maison ya, Maison harganya ya 5.000 juga ya, Maison 5.000, berarti kita bayar lagi ya 5.000 ya, itu kita masukkan dulu ya. Kita klik bintang, tanda enter, lalu kita tempelkan kartunya ya, berhasil bayar dan sisa 190.000 ya. Jadi tadi 195 ya, karena kita beli Maison jadinya 190.000. Nah, kita coba untuk kartu yang lain ya. Ini sama ya, kartu juga bisa, ini juga bisa. Ini bawaan daripada pertama kali kita beli model RFID ini ya. Nah, jadi kita tempelkan, saldonya 250 ya. Nah, jadi kita beli spidol contohnya ya, spidol ini harganya 20.000 ya, contoh ya. Contoh spidol harganya 20.000, tadi saldonya 250.000 ya, berarti kita bayar
ingin beli spidol ini harganya 20.000. Ya, kita bayar. Lalu kita tempelkan kartu RFID. Ini bayar berhasil, sisanya 230.000. Nah, jadi ini adalah pembayaran, ya, sebuah alat ya, yang kita buat untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu elektronik. Ya, bukan hanya kartu, ya, KTP juga bisa kita tempelkan, ya, kartu yang sejenisnya yang bisa support ke RFID ini juga bisa kita tempelkan, ya, dengan syarat, ya, RFID kita harus versi RFID yang terbaru, ya, modul RFID yang terbaru, ya, yang sudah mensupport elektronik, ya, seperti KTP, ya. Nah, sekarang kita lanjut pada tutorialnya. Nah, sedangkan untuk perancangannya, jadi yang pertama tentu kita membutuhkan modul daripada RFID itu sendiri, ya. Kemudian kita gunakan untuk menampilkan daripada keterangan, ya, itu adalah LCD I2C, ya, 16x2. Nah, kemudian kita gunakan pin keypad, ya, keypad 4x4, dan kita gunakan microcontroller Arduino. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Tetapi alangkah lebih bagusnya lagi ketika kita ingin membuat suatu produk, ya, ataupun ingin membuat sebuah project yang ingin diterapkan ke dunia nyata, gitu ya. Itu kita harus menggunakan papan PCB, ya. Kalau mau lebih bagusnya lagi, ya, karena tidak goyang, ya, dan microcontroller yang kita gunakan kalau mau lebih bagus itu kita gunakan Arduino, ya, Arduino Uno. Nah, untuk catu dayanya itu sendiri, ya, ini saya menggunakan baterai yang sama, ya, seperti untuk pintu kemarin. Itu kita gunakan baterai lithium 3,7 volt, ya, yang kita hubungkan ke sini, ya, ke catu daya untuk charger, ya. Jadi bisa juga kita gunakan charger, dan kita bisa gunakan 5 volt juga, ya, kalau untuk percobaan. Nah, jadi pada setiap pin ini, ya, tentunya kalau untuk LCD itu kita bisa gunakan pin 5 volt, ya, untuk LCD ke Arduino itu sama 5 volt, ya. Kalau ini kodenya itu presisi, ya, presisi ke 5 volt, ya, GND ke pin GND ataupun ground pada Arduino, kemudian SDA-nya itu ke pin A4 dan SCL ke pin A5. Nah, kemudian kalau untuk RFID itu sendiri, ya, SDA-nya itu, nah, itu kita taruh di pin 10, ya, di pin 10 pada Arduino. Ya, kemudian untuk pin SCK-nya itu sendiri, ya, itu kita taruh di pin 13. Kemudian kita lanjut, ya, pada pin selanjutnya pada RFID, ya, MO, ya, SI ini, ya, itu kita taruh di pin selanjutnya, ya, ataupun pin 12, nah, di bawahnya. Ya, kemudian kita gunakan untuk tegangan 3 volt. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di skematik, ya, yang saya lampirkan di link deskripsi atau di video ini, ya. Karena keypad ini tidak menggunakan pin, ya. Ya, tidak ada seri pin di sini, ya. Hanya kita gunakan acuan daripada gambar, ya, gambar yang kita lihat, ya, penggunaan daripada keypad ini, ya, yang bisa kita lihat di internet, ya. Dan urutan pin ini barulah kita hubungkan ke Arduino, ya, nanti bisa lihat di skematiknya. Nah, jadi
Setelah kita gabungkan alat ini ya berdasarkan daripada skematik dan juga codingnya sesuainya, itu kita tambah uh, ataupun kita buat casingnya. Nah, jadi kita minggirkan ya. Nah, ini ya, untuk casingnya sudah saya buat itu menggunakan triplek ya, triplek mica. Seperti ini. Bisa juga kalau kita mau bagus itu kita bisa stiker ya. Ini ya, yang akan kita buat dia bentuk. Sedangkan untuk keypadnya itu kita taruh di sini ya, ini untuk LCD dan ini untuk RFID ya. Di sini juga bisa kita taruh RFID. Nah, sekarang kita akan masukkan dia dalam casing ini ya. Saya skip terlebih dahulu videonya. Nah, sedangkan pada codingnya ya, ini adalah listing daripada programnya ya, yang sudah ya saya bagikan menjadi yang sudah dibagikan ya menjadi 1, 2, 3, 4 bagian ya. Di sini ada lihat saldo, pembayaran dan tambah saldo ya. Jadi pada saat mengupload klik saja yang bagian ini ya, pembayaran RFID no server ya, sampel ya. Jadi di sini ya ada library dan juga kesesuaian daripada pin tersebut ya. Jadi kalau yang ini pula ya, yang cat K ini ya, ini untuk keypad ya, ataupun untuk tombol 4x4 yang diinisialkan ya sesuai pada yang kita codingkan. Jadi A untuk top up ya, B untuk bayar, dan bintang untuk enter, kemudian pagar untuk ya kembali ya. Coba lihat di sini ya, kita cari ini untuk tampilan pertama ya. Nah, ini ya, ini untuk top up dan B untuk bayar ya. Ini ya, panggilan ya, pada point love ya. Nah, jadi untuk void step ini ya, ini untuk perintah satu kali jalan ya, ataupun perintah saat kita menghidupkan alat tersebut ya. Jadi apa-apa saja yang kita gunakan ya sebagai input dan juga outputnya ya. Kalau di sini ya untuk tampilannya saja ya, yaitu tampilan saat LCD dihidupkan ya, ataupun LCD-nya aktif ya. Sedangkan untuk perintah pengulangannya ataupun perintah saat memprosesnya itu berada di void love ya. Salah satunya ya ada cek saldo ya, jika saldonya ini ya, if cek saldo true ya, maka dia akan menampilkan hasil di LCD ya. Oh ya, jadi untuk saldonya itu ya, ataupun untuk uang yang kita top up ya, itu kita pakai batasan ya, supaya nanti tidak terjadinya apa namanya, supaya tidak terjadinya pengkloningan ya terhadap alat yang dibuat ya, ataupun tidak terjadinya kesalahan ya, entah itu kartunya tertukar ya atau lain sebagainya ya. Nah, ini adalah untuk
pemblokan saldo, ya, ataupun memberikan batasan pada saldo. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan, ya, juga nggak apa-apa. Ya, jadi penambahannya di sini. Ya, kalian cukup bermain pada digit ini saja. Ya. Ini untuk data bloknya. Jadi saldonya, ya, kalau di sini diberi batasan ini, ya, tidak lebih besar ya daripada 255.000. Habis itu silakan kita cocokkan ya pin yang kita gunakan. Ya, contohnya di sini Arduino Uno, ya, dan juga portnya. Ini portnya belum tersambung. Ya. Dan baru kita upload. Ya. Nah, jadi sampai di sini saja ya untuk video hari ini. Ya, silakan nanti juga bisa uh, di-download ya shortcutnya di bawah, dan juga skematik ya dari alat ini. Ya, ini adalah skematiknya. Kalau tadi di video tidak sempat ya diberikan uh, pencocokan pinnya, jadi kalian bisa lihat di skematik ini, ya. Karena terlalu kecil, ya, karena terlalu kecil tadi teks yang ada pada mode RFID, ya, kalian bisa cocokkan di sini, tapi sama, ya. Jadi RFID penggunaannya pada Arduino itu rata-rata sama, ya, untuk pinnya. Kalau keypad mungkin bisa, ya, itu kita sesuaikan, ya, contohnya seperti tadi bintang kita jadikan enter, ya, itu perintahnya bisa kita rubah. Sekian untuk hari ini, ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.